Ikhwan wal akhwat rahimakumullah. Malam 17 Ramadan pada malam hari ini telah kita kenal bersama bahwa malam 17 itu adalah momen diturunkannya Al-Quran. Berarti kita sudah melaksanakan ibadah puasa selama 16 hari. Mengutip dari apa yang ditulis oleh Bapak Profesor Kiai Haji Buya Hamka di dalam bukunya Tasawuf Modern. Di situ beliau menulis kisah gambaran tentang Ramadan. Beliau mengisahkan kejadian yang dialami oleh Raja Zulkarnain dan juga pasukannya. Raja Zulkarnain ini memerintahkan kepada pasukannya untuk melewati sebuah sungai yang besar di malam hari, di mana raja ini memberikan perintah kepada tentaranya, kepada pasukannya, agar di dalam melewati sungai yang besar itu ketika menginjak sesuatu yang terasa seperti batu, maka ambillah, masukkan ke dalam tas yang telah disediakan. Ikhwanul ahwat rahimakumullah, perintah Raja Zulkarnain ini ditanggapi oleh 3 golongan pasukannya. Yang pertama adalah pasukan yang melewati sungai itu tidak mengindahkan perintah daripada rajanya. Dia menganggap nanti saja ketika sudah mendekati tujuan. Tetapi ketika dia berjalan karena waktunya malam, ternyata tiba-tiba dia itu berada di ujung sungai dan sudah sampai. Jadi ketika dia sudah sampai di ujung sungai, tasnya tidak berisi apa-apa dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Kemudian golongan yang kedua, ketika diperintahkan melewati sungai yang besar itu, dia semaunya. Ketika dia mau ngambil, dia ngambil. Ketika tidak mau ngambil, dia tidak mengindahkan, tidak nuruti perintah daripada sang raja. Maka tiba-tiba saja dia berada di ujung tujuan dan dia mendapatkan yang diambilnya itu hanya sedikit sekali. Sedangkan golongan yang ketiga adalah pasukan yang memperhatikan perintah daripada rajanya. Setiap dia menginjak sesuatu yang terasa seperti batu, diambilnya, dimasukkan ke dalam tasnya, dan menginjak lagi, dimasukkan ke dalam tasnya lagi, sehingga ketika sampai tujuan, tasnya penuh berisi sesuatu yang diambilnya dari dasar sungai tadi. Ketika waktu sudah menjelang subuh dan terasa terangnya sinar mentari, maka dibukalah tasnya. Golongan yang pertama tidak mendapatkan apa-apa. Ini adalah gambaran di dalam bulan suci Ramadan, orang yang bertemu dengan bulan suci Ramadan, tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Dia tidak memperhatikan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dia tidak mengindahkan ibadah puasa, tidak mengerjakan ibadah puasa, tidak pun dia melaksanakan sholat yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Tiba-tiba saja dia berada di ujung Ramadan dan dia tidak mendapatkan apa-apa. Inilah orang yang celaka yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sungguh celaka orang yang mendapati Ramadan, kata Rasulullah, tetapi dia tidak mendapatkan nilai apapun di dalamnya. Sedangkan golongan yang kedua adalah golongan yang tidak begitu memperhatikan perintah
Seenaknya saja ketika dia mau mengambil, dia ngambil. Kalau dia tidak mau ngambil, ya dia tidak mau ngambil. Lalu ketika sampai tujuan, dibukalah tasnya itu, dia hanya mendapatkan sedikit saja yang diperoleh dari perjalanannya dia melewati sungai tersebut. Kemudian golongan yang ketiga, dia amat memperhatikan perintah dari rajanya. Dia ambil segala sesuatu yang diinjaknya yang terasa seperti batu. Ketika dibuka, tasnya penuh dengan intan dan permata. Inilah gambaran bulan suci Ramadan. Orang yang tidak memperhatikan dan tidak mendapatkan nilai apapun di bulan suci Ramadan ini adalah merupakan orang yang celaka. Kemudian orang yang menyia-nyiakan, tidak mengambil manfaat yang besar di dalam bulan suci Ramadan, dia adalah termasuk golongan orang yang rugi. Dan yang golongan yang ketiga adalah orang yang memperhatikan dan dia mengambil manfaat yang sebesar-besarnya di bulan Ramadan sehingga dia mendapatkan nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya dia mendapatkan maghfirah dari Allah dan hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia mendapatkan kemenangan kembali kepada fitrah. Inilah ikhwan wal akhwat rahimakumullah gambaran orang yang mengarungi kehidupan di bulan suci Ramadan ini. Dan kita telah melalui lebih dari setengah perjalanan. Mari kesempatan ini kita laksanakan dan kita berupaya untuk menjadi golongan yang ketiga, yaitu mengambil intan dan permata yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Ya. Sebagian besar orang yang tidak memperhatikan intan permata di bulan suci Ramadan ini adalah orang-orang yang di dalam kehidupan dunianya selalu mengkalkulasi untung dan ruginya. Jadi seakan-akan berpuasa, melaksanakan sholat, membaca Al-Quran dan berinfak di bulan suci Ramadan itu tidak ada keuntungan dalam kehidupan dunianya. Kalkulasi duniawi ini yang bisa menutupi gerak ibadah dan amaliyah kita. Maka orang yang beriman bukan kalkulasi dunia yang diutamakan, tetapi kalkulasi akhirat, berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berdagang masalah duniawi, bisa jadi kita untung dan bisa jadi kita rugi. Tidak ada kepastian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepastian kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Fatir ayat ke-29 yang artinya Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah wa yarju tijaratan lan tabur. Sesungguhnya orang-orang yang mendapatkan keuntungan di dalam perniagaannya adalah orang-orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang pertama adalah orang yang senantiasa membaca Al-Quran, yatlunal kitab Allah, senantiasa membaca kitab Allah. Maka orang yang membaca kitab Allah ini tidak akan mengalami kerugian di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Kita perhatikan dalam sejarah bahwa siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran, maka Allah memberikan kemuliaan kepada dirinya. Allah adalah zat yang maha mulia yang menciptakan Al-Quran. Kemudian Al-Quran itu dibawa oleh malaikat Jibril, maka malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang paling mulia di antara malaikat-malaikat yang lainnya. Lalu Al-Quran ini disampaikan kepada Rasulullah SAW, maka Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul yang paling mulia. Al-Quran diturunkan di dalam bulan suci Ramadan, maka bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang paling mulia.
kemudian diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka malam Lailatul Qadar menjadi malam yang paling mulia. Orang yang mengajarkan dan belajar Al-Quran adalah orang yang paling mulia. Dan orang tua yang paling mulia adalah orang tua yang membiasakan anaknya membaca Al-Quran. Orang tua ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tua yang membiasakan anaknya membaca Al-Quran, maka di akhirat kelak akan dipanggil oleh Allah dengan nama kemuliaan dan mendapatkan mahkota dari Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang bersentuhan dengan Al-Quran akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil di dalam bulan suci Ramadan ini intan permata yang kita ambil dari Al-Quran. Al-Quran adalah cahaya. Cahaya yang menyinari hati dan kalbu kita. Ketika kalbu dan hati kita disinari oleh Al-Quran, akan ada pancaran sinar yang membentang di dalam kehidupan kita. Dan kita membaca Al-Quran tidak akan mengalami kerugian. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan orang yang berniaga dengan Allah tidak akan mengalami kerugian, bahkan mendapatkan keuntungan yang berlimpah. Kemudian yang kedua, ikhwanul akhwat rahimakumullah, adalah wa aqamus shalah, orang yang mendirikan salat. Kalimatnya adalah mendirikan salat, bukan hanya mengamalkan salat. Orang yang mendirikan salat itu adalah dari awal sampai akhir dia menjaga salatnya agar tidak runtuh. Guru kita telah memberikan suri teladan kepada kita semuanya, kepada murid-murid beliau. Beliau memberikan teladan mendirikan salat, bahkan beliau senantiasa sudah siap siaga sebelum adzan dikumandangkan beberapa puluh menit sebelumnya. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, ada sebuah kisah seseorang yang senantiasa menjaga sholatnya. Ketika dagangannya laris, dia tinggalkan orang-orang yang mengerumuni lapaknya, dagangannya. Dia permisi kepada para calon pembelinya, permisi Bapak Ibu sekalian, yang menjadi Tuhanku telah memanggilku. Dia tinggalkan orang-orang yang berdesakan ingin membeli dagangannya. Dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mendirikan salat. Tetapi dalam keadaan semacam itu, dia tidak ditinggal oleh para pembelinya. Justru para pembelinya semakin memberikan keuntungan yang besar kepada dirinya. Ikhwanul akhwat rahimakumullah, yang ketiga adalah orang yang tidak pernah mengalami kerugian di dalam perniagaannya adalah orang yang menginfakkan hartanya, sebagian hartanya, baik dengan cara terang-terangan maupun dengan cara yang rahasia. Ketiga orang inilah yang dinas oleh Allah di dalam Al-Quran tidak akan mengalami kerugian, bahkan mendapatkan keuntungan yang berlipat, baik keuntungan dunia dan akhiratnya. Oleh karena itu, ikhwanul akhwat rahimakumullah, apabila kita seorang pedagang, apabila kita setiap hari jual beli, maka perhatikan ayat Al-Quran ini. Ketika jual beli dan dagangannya semakin luas, jangan meninggalkan baca Al-Quran. Jangan mengabaikan sholat, jangan mengabaikan infak. Maka ketiga inilah adalah kunci keberuntungan kita semuanya. Semoga Allah berkahi semuanya, segalanya, selamanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.